kami akan memberikan ruang kepada manajemen untuk menjelaskan. Namun jika tidak ada tanggapan, ya, maka kami akan menempuh jalur hukum secara terbuka dan terukur. Koreksi administratif tidak menghapus potensi pidana. Dari telaah kami, ada potensi pelanggaran terhadap pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang bisa berujung pada jerat hukum jika dibiarkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Kalturo. Perkenalkan, saya Inah, jurnalis dari Aspirasi Media Rakyat dan platform TikTok, Headnews. Kami sedang memantau isu yang cukup hangat saat ini, dan ingin mengonfirmasi langsung kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ina, selamat sore. Terima kasih sudah menghubungi saya. Nama Mbak Ina dan medianya baru saya dengar. Tapi saya sangat menghargai upaya media independen yang menjalankan tugas jurnalistik secara kritis dan objektif. Maaf bila audio saya yang Anda terima agak terputus-putus. Saya by desktop. Silakan. Beredar informasi bahwa LBPH Kosgoro telah melaporkan dugaan korupsi di PT Pupuk Sriwijaya Palembang dan PT Pupuk Indonesia ke aparat penegak hukum. Apakah benar demikian, Pak? Nah, itu informasi yang perlu saya luruskan, Mbak Ina. Saat ini LBPH Kosgoro belum melakukan pelaporan hukum. Langkah kami adalah melayangkan surat klarifikasi resmi kepada kedua perusahaan BUMN tersebut. Klarifikasi ini berdasarkan temuan Auditorat BPKRI, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau DTT. Ini saya tunjukkan, yang bagi kami memuat indikasi penyimpangan serius. Kami akan memberikan ruang kepada manajemen untuk menjelaskan. Namun jika tidak ada tanggapan, ya, maka kami akan menempuh jalur hukum secara terbuka dan terukur. Pak Kalturo, apakah dugaan yang diangkat LBPH Kosgoro semata terkait administrasi atau mengarah pada pidana korupsi? Bukan sekadar administrasi. Meski perusahaan mengklaim telah melakukan koreksi atas temuan BPK, indikasi penyimpangan keuangan perusahaan negara tetap melekat. Koreksi administratif tidak menghapus potensi pidana. Dari telaah kami, ada potensi pelanggaran terhadap pasal 2 dan 3 UU Tipikor yang bisa berujung pada jerat hukum jika dibiarkan. Bagaimana Bapak menilai budaya pengawasan internal di tubuh BUMN saat ini? Sayangnya masih terlalu permisif. Pengawasan internal di banyak BUMN seperti formalitas administratif, bukan alat cegah dini. Seharusnya inspektorat dan dewan pengawas jadi garda depan, bukan sekadar penyambung kebijakan direksi. Jika mereka efektif, temuan-temuan yang ada di LHP BPK RI ini tidak akan terus berulang. Mengapa LBPH Kosgoro begitu menaruh perhatian terhadap sektor pupuk? Ya, karena ini menyangkut ketahanan pangan nasional. Pupuk adalah instrumen vital dalam mendukung produktivitas petani. Ya, bila sektor ini dikeruk oleh moral hazard, maka kita sedang menciptakan ketimpangan struktural terhadap petani kecil. Setiap sen yang bocor di sektor pupuk, artinya lahan rakyat sedang dikurangi hasil panennya. Begitu, Mbak Ina. Bagaimana bila klarifikasi dijawab dengan defensif atau bahkan tekanan balik? Kami siap menghadapi. LBPH Kosgoro bukan lembaga pencari sensasi, tapi penjaga integritas publik. Bila klarifikasi ditanggapi dengan intimidasi atau bungkam informasi, maka kami akan buka semua data yang kami miliki dan eskalasi secara hukum dan politik. Bahkan,
kami siap bersurat ke Komisi 6 DPR RI untuk mengangkatnya dalam rapat dengar pendapat. Apa harapan Bapak terhadap PT Pusri dan PT Pupuk Indonesia setelah surat klarifikasi dikirim? Nah, jawaban kami jelas. Berikan klarifikasi terbuka, bukan jawaban defensif. Buka data, jangan pilih-pilih. BUMN harus memberikan contoh dalam keterbukaan publik. Kalau memang bersih, tidak akan gentar menghadapi pertanyaan kritis. Tapi kalau diam dan tertutup, maka asumsi publik tidak bisa dikendalikan. Terakhir, apakah publik bisa ikut terlibat mengawasi? Oh, sangat bisa. Kami mengajak masyarakat untuk membaca LHP BPK yang tersedia secara publik. Menyampaikan kritik yang santun kepada kanal resmi BUMN. Atau bahkan menyampaikan temuan lapangan kepada kami. Partisipasi publik adalah syarat utama untuk keberhasilan pengawasan dalam demokrasi. LBPH Kosgoro siap menampung dan menindaklanjuti setiap suara warga yang peduli. Terima kasih banyak, Pak Kalturo. Percakapan ini sangat mencerahkan. Semoga publik semakin memahami bahwa klarifikasi bukan tuduhan, melainkan bentuk awal tanggung jawab. Baik, terima kasih kembali, Mbak Ina. Semoga media seperti Aspirasi Media Rakyat dan Hot News terus berdiri di garda depan transparansi dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.